Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini para korban ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Hozini, sudah ada koresponden CNN Indonesia Alan Maulana di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Selamat sore Alan. Alan, hari ini sudah memasuki hari kelima setelah musola Pondok Pesantren Al-Hozini ambruk. Kami menerima informasi ada 2 jenazah yang dibawa ke RS Bayangkara, Surabaya. Bagaimana dengan proses identifikasi yang dilakukan? Apakah sudah diketahui identitas korban, Alan? Ya, betul sekali Victor. Hari ini hari kelima pasca insiden ambruknya musola di lantai 2 bangunan berlantai 3 di Pondok Pesantren Al-Hozini Buduran Sidoarjo. Jumlah korban meninggal dunia bertambah. Di hari kelima ini total sudah 5 jenazah korban ditemukan. Yang pertama ditemukan pada sekitar pukul 7.30 di sekitar area A2 yang merupakan tempat wudhu di lokasi musola yang ambruk pada Senin petang lalu. Berkisar sekitar 6 menit kemudian ditemukan pula korban kedua masih di area yang sama, yaitu area A2 atau area tempat wudhu. Sementara korban ketiga ditemukan sekitar pukul 10 dan berturut kemudian ada di sekitar pukul 11 dan yang terakhir di sekitar pukul 14 ditemukan korban kelima. Dengan demikian hingga hari kelima ini sudah total korban meninggal dunia yang ditemukan adalah 10 orang. Untuk hari kelima ini 3 orang ditemukan di area wudhu atau area A2 seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Sedangkan 2 korban lainnya ditemukan di area di sisi A4 dan sisi A3. Dan benar sekali bahwa sejak kemarin upaya atau operasi pencarian korban selamat sudah resmi dihentikan setelah tim SAR gabungan tidak lagi menemukan ada tanda-tanda kehidupan di bawah reruntuhan bangunan 3 lantai yang ambruk pada Senin petang. Setelah dengan persetujuan dan koordinasi dengan pemerintah daerah maupun persetujuan dari para wali santri yang selama 5 hari berkumpul untuk menanti kejelasan nasib putra-putranya, akhirnya operasi pencarian korban selamat resmi dihentikan kemarin dan hari ini merupakan hari kedua operasi pencarian dilakukan dengan bantuan alat berat. Jadi pada prinsipnya operasi yang dilakukan adalah dengan yang bertumpuk di lokasi. Dari bagian atas dilakukan di hari pertama dengan bantuan crane itu akan mengangkat puing atau lempengan dengan dimensi kurang dari 5 ton. Sementara jika ada potongan atau lempengan yang berdimensi lebih dari 5 ton, maka petugas harus dengan secara hati-hati memotong atau membagi potongan tersebut agar bisa diangkat, kemudian diambil dan dibawa dari lokasi. Sejak hari keempat atau sejak operasi evakuasi dengan alat berat dilakukan, sekitar 30 dump truck disiagakan di lokasi. Jadi dump truck ini akan mengangkut puing-puing yang berhasil diangkat dari TKP tempat kejadian dan kemudian untuk dibersihkan sehingga diharapkan dengan berkurangnya beban dari tumpukan material beton maka pencarian di bagian bawah akan semakin mudah. Namun tetap saja pencarian dengan alat berat ini dilakukan secara hati-hati dengan catatan bahwa dengan kehati-hatian ini diharapkan jika ada korban yang masih tertimbun meskipun sudah tidak bernyawa setidaknya tidak akan menambah buruk kondisi dari jasad para korban. Sementara dari jumlah rekapitulasi korban yang berhasil kami himpun dari data Basarnas menyebutkan bahwa hingga hari kelima ini sudah 103 orang korban selamat yang berhasil dievakuasi, sementara 10 orang dinyatakan meninggal dunia. Sementara jika kita menilik dari data BNPB menyebut bahwa masih awalnya hingga hari ketiga disebut ada 59 yang diduga tertimbun. Namun dalam perkembangannya hingga hari kelima ini dengan tambahan 5 orang lagi yang berhasil dievakuasi, data tersebut diperbarui menjadi 53 orang. Demikian, Victor. Baik, ini artinya ada kemungkinan 53 yang masih tertimbun begitu ya. Kalau Anda berada di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya dan ada jenazah yang dibawa ke sana untuk diidentifikasi, apakah sampai sore ini Anda sudah mendapatkan hasil identifikasi dari tim kesehatan di sana atau tim DVI, Alan? Ya, betul sekali. Tepat di belakang saya adalah kompartemen Dokpol
dari Rumah Sakit Bayangkara HS Samsuri Mertojoso Surabaya. Jika Anda lihat di sini sudah disiapkan posko postmortem, dan di sebelah kanan posko postmortem ini ada posko antemortem untuk jika ada keluarga wali santri yang ingin menambahkan data-data dari korban, kemudian akan digabungkan dengan data postmortem dan dicocokkan dengan data di posko rekonsiliasi. Diharapkan dari pencocokan data antemortem dan postmortem ini, maka identitas korban yang dibawa ke kompartemen Dokpol Rumah Sakit Bayangkara Surabaya ini akan dapat terkuak segera gitu. Hingga saat ini, hingga pukul 16:40 sudah diproses 5 jasad yang diterima dari hari kelima pencarian korban runtuhnya musola di lantai 2 bangunan berlantai 3 di Pondok Pesantren Al-Hosini, Buduran, Sidoarjo. Namun sampai saat kami melaporkan ini, hasil dari identifikasi kelima korban tersebut masih belum dirilis secara resmi. Jadi kami pun masih menunggu hingga data nanti akan dilaporkan kembali ke posko BNPB dan Basarnas untuk dapat disiarkan kepada khalayak. Demikian, Victor. Baik, ini artinya korban atau jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya masih dalam proses identifikasi. Semoga hasil identifikasi cepat dirilis ya, agar segera diserahkan kepada orang tua. Kemudian juga tadi sudah dilaporkan bahwa dari ambruknya musola Pondok Pesantren ini sudah 10 orang yang dinyatakan meninggal dunia. Terima kasih Alan Maulana atas laporan Anda. Selamat bertugas.